Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM B2500690, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, torch, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran yang telah diluangkan untuk menghadiri acara penyuluhan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novianti, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo. Adapun materi yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, torch, dan hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pranika. Pranika adalah sesi bimbingan dengan konselor profesional untuk membantu pasangan calon suami dan istri mempersiapkan pernikahan mereka. Tujuannya adalah membangun dasar yang kuat untuk pranika dengan mendiskusikan topik penting seperti keuangan, kesehatan dan reproduksi, komunikasi, rencana memiliki anak, dan peran masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan, memecahkan konflik, dan menurunkan angka perceraian di masa depan. Mengenai pranika, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan reproduksi. Yang pertama adalah darah rutin. Darah rutin adalah tes yang memiliki komponen dasar untuk sel darah yang mengevaluasi kesehatan umum seperti hemoglobin. Hemoglobin biasa disebut dengan Hb, yang nilai normalnya yaitu pada dewasa pria 13 sampai 18 gram per dl, pada wanita 10 sampai 15 gram per dl, pada ibu hamil 12 sampai 16 gram per dl, pada anak 11 sampai 16 gram per dl. Selanjutnya, hematokrit. Hematokrit atau biasa disingkat dengan HT merupakan perbandingan antara proporsi volume sampel darah dengan sel darah merah, yang nilai normalnya yaitu pada dewasa pria 40 sampai 54%, pada wanita 37 sampai 47%, pada wanita hamil 30 sampai 46%. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit sering dikaitkan dengan penyakit demam berdarah atau DBD. Pada penderita DBD terjadi penurunan kadar trombosit dalam darah secara signifikan. Selanjutnya ada LED atau biasa disebut dengan laju endap darah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat kecepatan darah dalam bentuk endapan. Laju endapan darah bisa menurun akibat kelainan sel darah merah. Nilai normalnya pada dewasa pria yaitu kecil dari 15 mm per jam pertama. Pada wanita kecil dari 20 mm per jam pertama, lansia pria kecil dari 20 mm per jam pertama, lansia pada wanita kecil dari 30 sampai 40 mm per jam pertama. Selanjutnya ada eritrosit atau biasa disebut dengan sel darah merah. Bagian darah dengan komposisi terbanyak di dalam darah. Nilai normalnya wanita 4,0 sampai 5,5 juta sel per mililiter kubik. Pada pria 4,5 sampai 6,2 juta sel per mililiter kubik. Pada bayi 3,8 sampai 6,1 juta sel mililiter per kubik. Selanjutnya ada urin rutin. Pemeriksaan urin rutin atau urinalis meliputi analitik seperti warna, kepadatan, kimia atau pH, glukosa, protein, dan keton, dan mikroskopik sel darah dan kristal. Tes ini di screening
untuk infeksi saluran kemih yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK yang seperti kayak banyak duduk tapi jarang juga minum dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Nilai normalnya warna kulit muda, kepadatan 1005 sampai 1030 gram per mili. pH-nya 4,5 sampai 8,0, proteinnya negatif, glukosanya negatif, eritrositnya kecil dari 3 per HPF dan leukositnya kecil dari 5 per HPF. Selanjutnya pemeriksaan TORCH. TORCH adalah akronim untuk Toxoplasma gondii, Otter syphilis varicella, Rubella cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Tes ini biasanya diserologis, IgM atau IgG. Untuk screening ini menginfeksi kognitifal pada ibu hamil. Nilai normalnya IgM-nya negatif, tidak ada infeksi akut, dan IgG-nya positif menunjukkan imunitas masa lalu. Selanjutnya pemeriksaan hepatitis. Hepatitis adalah peradangan atau pembengkakan pada hati oleh berbagai faktor seperti infeksi virus atau gangguan autoimun. Peradangan dapat mengganggu fungsinya seperti metabolisme, produksi empedu, dan penetralisiran racun. Pemeriksaannya dilakukan melalui fisik dan penunjang seperti tes darah untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus hepatitis serta tes fungsi hati. Selanjutnya pemeriksaan HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah tahap akhir HIV di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah hingga tidak dapat melawan infeksi dan penyakit. Hasil cek HIV adalah negatif atau non-reaktif, tidak ada antibodi atau antigen yang terdeteksi pada tes screening. Jika hasilnya positif atau reaktif, maka terdapat infeksi HIV. Selanjutnya adalah pemeriksaan TBC. Pemeriksaan TBC adalah penyakit TBC atau biasa disebut dengan TB, penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram positif dan tahan asam Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan TBC meliputi tes fisik seperti mendengar pernapasan dan memeriksa pembengkakan kelenjar getah bening. Tes dahak untuk mencari bakteri yang menyebabkan terjadinya TBC. Tes IGRA atau tes darah, tes Motox atau tes kulit yang memeriksa reaksi terhadap tuberkulin. Selanjutnya dan yang terakhir ada malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium yang merupakan geneos protozoa parasit. Malaria paling umum ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk seperti nyamuk Anopheles boviina. Tes malaria mikroskop smear, darah tebal atau tipis atau rapid diagnostic test atau RDT. Untuk antigen HRI2 atau Plasmodium falciparum atau PLBH spesies lain. Nilai normalnya tidak ada pada smear atau RDT negatif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sempat ada adik-adik kakak yang ingin menanyakan atau ada yang tidak dipahami. Sudah ada Kak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.